Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B angkatan 2021. Di sini saya selaku kelompok 12 akan menjelaskan tentang penanganan awal, layanan, dan pendidikan ABK. Apa itu ABK? ABK adalah seorang anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam ABK. Yang pertama yaitu ada ABK tunanetra, dan yang kedua ada ABK tunarungu, yang ketiga ada ABK tunadaksa, dan yang keempat ada ABK tunawicara, dan yang kelima tunagrita. Mari kita bahas satu persatu ABK yang 5 ini. Yang pertama yaitu ABK tunanetra, yaitu apa itu tunanetra? Tunanetra itu adalah anak yang kurang dalam penglihatan. Layanan awal yang harus kita lakukan yaitu memberikan alat-alat tertentu terhadap anak ABK tersebut. Karena ABK tunanetra ini memiliki alat khusus yang emang digunakan kepada anak yang seperti ini. Lalu yang kedua itu tunarungu, yaitu adalah dalam konteks pendengaran. Jadi anak ini kurang bisa mendengar dikarenakan memiliki kelemahan di dalam pendengarannya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara membawa anak ini ke dokter telinga agar bisa menerima perawatan lebih lanjut. Lalu layanan yang kedua selalu memberikan ajarkan agar anak ini bisa berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga adalah tunadaksa. Tunadaksa ini adalah keterbatasan otot, di mana anak ini memiliki batasan-batasan yang tidak semua badannya itu berfungsi dengan baik. Layanan yang pertama, ajak anak ini agar selalu melakukan aktivitas agar supaya badan-badan yang ada di anak ini itu tidak kaku. Dan terkadang anak yang tunadaksa ini memiliki alat khusus agar mempermudah anak ini untuk berkembang. Dan lalu yang keempat yaitu tunawicara. Tunawicara ini konteksnya adalah anak yang sulit berbicara. Tunawicara ini, layanan pertama ini adalah kita harus melakukan komunikasi yang baik. Walaupun anak ini sulit untuk merespon, tetapi anak ini bisa mendengar. Lalu juga terkadang anak itu juga bisa merespon walaupun tidak dengan bahasa, tapi dengan isyarat. Dan yang kelima yaitu tunagrita, yaitu intelektual, di mana keterbatasan otaknya, melainkan otak yang dia miliki itu sangat lemah. Akan tetapi ada pelayanan-layanan tertentu agar anak ini bisa berkembang, yaitu dengan cara kita terus berkomunikasi dengan baik terhadap anak tersebut. Tunarungu, tunadaksa, tunawicara, dan tunagrita ini salah satu layanannya yang sangat berkaitan itu adalah satu, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat. Biasanya terkadang anak yang ABK ini menggunakan isyarat dengan tangan. Contohnya angka 1 itu bukan disebutkan dengan mulut tetapi dengan tangan. Ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, ini angka 4, dan ini angka 5. Seperti itu. Dan pendidikan-pendidikan yang layak untuk anak ABK ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu SLB. Nah, yang kedua yaitu integritas. Dan yang ketiga yaitu inklusi. Sini saya akan menjelaskan tentang ABK ADHD. Orang yang menyandang ABK ADHD di sini bersifat hiperaktif, pelupa, tidak bisa berkonsentrasi dan tidak teratur. Nah, penyandang ABK ADHD di sini memiliki gejala umum seperti susah berkonsentrasi, hiperaktif, impulsif. Contohnya
Gejala tersebut antara lain kesusahan dalam memperhatikan pelajaran, berbicara terus-menerus. Nah, ABK ADHD tidak diketahui pasti penyebabnya, walaupun beberapa faktor seperti gen, merokok dalam keadaan hamil, dari itulah dapat berkontribusi munculnya ADHD. Cara layanannya, komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua ADHD, jangan menuntut anak, terus jangan juga terlalu protektif terhadap anak yang mengalami ABK ADHD tersebut. Terus di sini ada juga tunelaras. Tunelaras itu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi. Nah, penyebab tunelaras di antara lain seperti kondisi keadaan fisik, masalah perkembangan, terus lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, karakteristik anak tunelaras itu biasanya sering cemas, kurang dewasa, agresif saat bersosialisasi. Terus poin selanjutnya itu autis. Nah, autis ini gangguan perkembangan otak. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi seseorang dengan orang lain. Nah, gejala autis di sini seringkali muncul di usia 2 tahun. Pada sebagian kasus, gejala autis itu tampak di usia kurang dari 1 tahun atau timbul ketika menginjak dewasa. Nah, bagaimana cara layanannya? Cara layanannya di sini terapi perilaku, bisa terapi keluarga, dan juga terapi pemberian obat-obatan kepada anak autis tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ismail, kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan ABK gifted. Yang pertama, perhatikan karakteristik anak dari sisi positif. Dan yang kedua, nilailah talenta atau minat tertentu anak dan cobalah untuk menyediakan kebutuhannya supaya anak bisa mengembangkannya. Di sini cara mengembangkannya, kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Seperti anak tersebut ingin diajarkan sesuatu hal seperti pelajaran matematika, tambahan, dan perkalian. Kita harus membelikan buku pertambahan dan perkalian. Dan yang ketiga, jadilah orang tua yang berwawasan. Di sini kita berwawasan, orang tua berwawasan, kita harus menjaga anak sebaik mungkin. Dan yang keempat, hargai keunikan anak seperti pendapat, ide, dan aspirasi anak. Jika anak mendapatkan ide, kita harus menghargai meskipun anak itu ABK. Dan cara membantu ABK Down syndrome atau bentuk wajah, yang pertama, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Kita harus memberikan bimbingan kepada anak ABK tersebut. Dan yang kedua, adaptasi dengan anak. Dan yang ketiga, meningkatkan kedekatan. Selanjutnya, cara membentuk ABK gangguan integrasi atau merespon. Yang pertama, panggil anak dengan namanya. Kita harus memanggil anak dengan namanya. Jika anak itu tidak mendengar, kita harus lebih mengangkat suaranya dan memberikan wajah yang halus. Dan yang kedua, berbicara sederhana, jelas, dan spesifik. Dan yang ketiga, gunakan kontak mata secukupnya. Jadi di sini gunakan kontak mata secukupnya, tidak harus mencolok matanya ya. Kita harus lembut kepada anak tersebut. Dan yang keempat, ciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan tenang. Yang kelima, sabar menunggu jawaban anak. Kita harus sabar untuk menunggu jawaban anak tersebut meskipun anak itu ABK gangguan sensori atau merespon. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.